Selamat datang di channel saya Pak Dr. Samsul, gudangnya informasi. Pagi ini kita akan bahas bagaimana pembentukan LSP menurut peraturan perundang-undangan yang terkait. Mari kita simak berikut ini penjelasan dari Pak Rifki Aditya. Tapi sudah diakreditasi oleh Menteri itu baru 25, dan mereka berhak untuk mengajukan pembentukan lembaga sertifikasi profesi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat membentuk LSP adalah lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kita breakdown LPPK itu siapa saja, termasuk juga Bapak sebagai OPD di sini, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Selanjutnya disebutkan LSP bentukan asosiasi profesi merupakan badan hukum yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi asosiasi profesi terakreditasi tadi kalau mau membentuk LSP dia harus berbadan hukum. Yang kedua, LSP bentukan LPPK merupakan badan hukum atau unit yang dibentuk oleh badan hukum, lembaga induknya, atau lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu itu meliputi yang pertama lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan yang terkait dengan konstruksi seperti SMK, Politeknik dan perguruan tinggi itu bisa membentuk LSP yang akan mensertifikasi lulusannya sendiri sebelum mereka bekerja di industri. Dan ini bentuknya LSP P1. Jadi LSP P1 itu hanya bisa mensertifikasi lulusan mereka sendiri. Dia tidak bisa seperti sini Gajah Mada, teknik Gajah Mada bentuk LSP. Mereka hanya bisa mensertifikasi lulusan UGM Fakultas Teknik, tidak boleh dari Muhammadiyah dan lain-lain. Itu. Yang kedua, LPPK itu meliputi lembaga pelatihan kerja. Nah, LPK ini ada, kalau kita breakdown di situ ada LPK swasta, ada LPK pemerintah. Nah, ini LPK pemerintah ini salah satunya Bapak Ibu yang hadir di sini dan kami. Kita di Karya, PP dan bahkan PP itu ada PP University untuk meningkatkan kompetensi pegawai mereka. Nah, ini bisa didorong menjadi membentuk LSP. Dan ini untuk LPK pemerintah dan juga perusahaan ini nanti dari BNSP itu bisa memberikan LSP P2. P2 itu sampai dengan jejaringnya. Ini yang bisa mempunyai hubungan kerja dengan Bapak Ibu, seperti Dinas PU, BPSDM-nya LP, jejaringnya bisa Dinas PU. Nah, itu bisa disertifikasi. Adapun persyaratan registrasi LPPK, yang pertama merupakan lembaga pendidikan dan atau lembaga pelatihan yang memiliki program pendidikan dan atau pelatihan di bidang jasa konstruksi. Yang kedua, memiliki izin pendirian bagi lembaga pendidikan atau tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dalam ini Dinas Kemenaker, untuk di pusat, di Senaker atau di daerah provinsi kabupaten kota. Memiliki program kerja bidang jasa konstruksi dan memiliki instruktur atau tenaga pengajar dan sarana prasarana pendidikan. Tugas LSP melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja pada kualifikasi dalam jabatan ahli, analis, teknisi, dan operator. Adapun fungsinya, jadi kalau nanti Bapak Ibu di provinsi, kabupaten kota membentuk LSP dan BPSDM-nya, ini fungsinya antara lain ada program kerja tahunan, ada yang kedua menyusun mengembangkan skema sertifikasi berdasarkan standar kompetensi kerja. Jadi skema sertifikasi itu diturunkan dari standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ada 3 yang menjadi acuan untuk seseorang membuat LSP membuat skema. Yang pertama SKKNI, standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Ya, ini di produk dari kami, Direktorat Kompetensi di PUPR. Yang kedua ada standar kompetensi
kerja khusus, SKK khusus, dan ketiga ada SKK internasional. Dari SKKNI itu diturunkan menjadi skema sertifikasi, akan diatur misalnya Bapak seorang ahli teknik jalan, seorang teknik jalan jenjang 7 ahli muda. Kompetensi apa yang harus Bapak miliki, elemen kompetensi apa yang harus Bapak miliki, itu nanti diatur di SKKNI dan juga skema sertifikasi. Ada 4 persyaratan untuk pencetakan asesor. Yang pertama, asesor itu terlebih dahulu tercatat di LPJK. Yang kedua, dia mesti memiliki sertifikat asesor dan SKK konstruksi. Jadi harus ada sertifikat asesor dan sertifikat ahli sesuai jabatan kerja yang nanti yang akan mereka akses. Konstruksi sesuai klasifikasi dan subklasifikasi tenaga kerja yang masih berlaku. Jadi klasifikasi tadi sudah kami sampaikan berdasarkan bidang keilmuan, misalnya klasifikasi sipil, subklasifikasinya jalan, jadi ada jalan, jembatan, gedung, bendungan, dan lain-lain. Nah, kalau Bapak Ibu berminat jadi asesor, misalnya Bapak ahli di bidang jalan, nanti Bapak yang pertama harus memiliki sertifikat asesor dulu, yang kedua memiliki SKA sesuai dengan yang akan diakses nanti. Misalnya Bapak sebagai asesor jalan, berarti Bapak harus memiliki SKA, subklasifikasinya jalan, berarti ahli teknik jalan. Nah, terus untuk pengaturan asesmen perjenjangnya, jadi yang memiliki SKA jenjang 9 atau utama itu bisa mengakses uji kompetensi dalam jabatan ahli jenjang 9. Jadi calon pemegang SKA jenjang 9 nggak boleh diakses oleh pemilik SKA jenjang 8, dia harus minimal 9. Begitu ke bawahnya untuk 8 atau sekarang kita sebut madya, itu bisa diakses oleh asesor yang memegang brevet jenjang 8. Nah, ini diatur di bagian 14. Selain itu, pasal 30E disebutkan terkait skema sertifikasi. Sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dilaksanakan sesuai skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP. Jadi pada saat asosiasi profesi atau lembaga pendidikan lembaga pelatihan pemerintah mengajukan lisensi ke BNSP, itu akan ditanyakan, Bapak mengusulkan itu jabatan kerja apa? Katakan ahli teknik bendungan misalnya. Skema sertifikasinya mana? Akan ditanya. Jadi LSP itu harus membuat skema sertifikasi dulu yang mengacu ke SKKNI. Nah, ini wajibannya Menteri menyampaikan rekomendasi penghentian sementara lisensi LSP kepada BNSP. Yang ketiga, apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak pembekuan lisensi, LSP tidak dapat memenuhi persyaratan dan atau melaksanakan kewajibannya, Menteri menyampaikan rekomendasi pencabutan lisensi. Jadi lisensi karena dikeluarkan oleh BNSP, Menteri mengusulkan ke BNSP untuk pencabutan lisensi. Baik, Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf sekiranya ada kesalahan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe ya, agar kami dapat memberikan informasi yang akurat, tajam, terpercaya.